Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas F, dari Informatika, Angkatan 2024, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari buku Pendidikan Pancasila, mengenai bab 7 yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Furkan dengan NPM 2470611111155. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazril Putra Rosida. Saya dari jurusan Informatika Angkatan 2024, kelas F, dengan ujung NPM 162. Perkenalkan, nama saya Kamila Zahra dengan NPM 247006111111161. Perkenalkan, nama saya Raka Fajraihan dengan nomor NPM saya 24700611160. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Fikri dari jurusan Informatika Angkatan 2024 dengan NPM 2470061111178. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi-materi penting yang terdapat dalam bab 7 mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Hakikat ilmu pengetahuan. 1. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, alima, dan berarti pengetahuan, sedangkan sains berasal dari bahasa Latin, scio dan sire, yang juga berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari dalam bahasa Inggris, yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy, dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Dengan demikian, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Sebagaimana dikutip oleh Suwaidi, 2016-22 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pertama pengetahuan biasa, kedua pengetahuan ilmu, ketiga pengetahuan filsafat, dan keempat pengetahuan agama. Selanjutnya ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat ilmiah pada umumnya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan zaman kontemporer. Kita bahas di zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan 1. Know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Keterangan masih dihubungkan dengan kekuatan magis. Ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan. 4. Pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Dan yang keenam, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atas dasar peristiwa sebelumnya yang pernah terjadi. Dan kita bahas di zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Dan kita masuk ke zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancilla deologia atau abdi agama. Kita masuk ke zaman Renaissance. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali, pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern.
Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Dan kita masuk ke zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah, seperti René Descartes, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya Struggle for Life atau perjuangan untuk hidup, J.J. Thomson yaitu temuannya elektron. Dan kita masuk ke zaman kontemporer, abad 20 dan seterusnya. Fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas. Zaman kontemporer yang ada pada abad 20 dan seterusnya, fisikawan termasyhur abad ke-20-an adalah Albert Einstein. Ia menyatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya dan tak terbatas, tetapi juga tak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya pencipta alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Bidang ilmu lain juga mengalami kemajuan pesat sehingga terjadilah spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Melalui kajian historis tersebut yang pada hakikatnya pemahaman tentang sejarah kelahiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dapat dikonstansikan bahwa ilmu pengetahuan itu mengandung dua aspek, yaitu aspek fenomenal dan aspek struktural. Aspek fenomenal menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan mewujudkan atau memanifestasikan dalam bentuk masyarakat, proses, dan produk. Sebagai masyarakat, ilmu pengetahuan menampakkan diri sebagai suatu masyarakat atau kelompok elit yang dalam kehidupan kesehariannya begitu mematuhi kaidah-kaidah ilmiah yang menurut paradigma Merton disebut universalisme, komunimalisme, dan skeptisisme yang teratur dan terarah. Dengan desainnya dan ini mentalitas manusia barat mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Melalui optimisme ini, mereka selalu berpetualang untuk melakukan penelitian secara kreatif dan inovatif. Surajio 2004 120 sampai 129. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya IPTEK bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara IPTEK dan nilai budaya serta agama tertentu terletak pada fenomena pertama, meskipun hal tersebut belum dapat berlangsung secara optimal, mengingat keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sendiri. Keragaman tersebut di satu pihak dapat menjadikan kekayaan, tetapi di lain pihak dapat memicu terjadinya konflik. Oleh karena itu diperlukan sikap inklusif dan toleran di masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik. Untuk itu komunikasi yang terbuka dan egaliter diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk fenomena kedua yang menempatkan pengembangan IPTEK di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivistis. Kelompok ilmuwan dalam fenomena kedua ini menganggap intervensi faktor eksternal justru dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena ketiga yang menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis untuk diterapkan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Sebab IPTEK yang berkembang di ruang hampa justru akan menjadi bumerang yang membahayakan aspek kemanusiaan. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia
mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian pula halnya dalam aktivitas ilmiah. Oleh karena itu, perumusan Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivasi ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya, sebab pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologi bangsa justru dapat mengakibatkan tumbuhnya sekularisme bangsa, justru dapat mengakibatkan terjadinya Renaissance di Eropa. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Di 2016, 196 sampai 197. Keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Lalu yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Kelima, nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan merupakan fondasi paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan oleh pemateri-pemateri yang tadi mengandung makna yang berbeda-beda. Yakni pengertian pertama bahwa iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Makna kedua bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengendalikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun, keterlibatan nilai-nilai Pancasila ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Makna ketiga bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada role of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa role of the game itu akan terus ditaati dalam perjalanan pengembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus berkembang, aturan main seharusnya terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dengan role of the game. Pengertian keempat menempatkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sekedar sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu untuk berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia. Sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Di sini saya akan memaparkan materi, yaitu alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Lalu yang kedua ada dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global, ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Lalu ada yang terakhir ada gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal.
Lalu abis itu ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pembangunan iptek Indonesia, yang pertama ada kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya asing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Yang ketiga ada konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Lalu yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Isu yang dapat saya sampaikan ada tantangan yang dihadapi di zaman digital. Perkembangan teknologi yang pesat membawa tantangan baru bagi konsep Pancasila, di mana informasi yang belum disaring dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip Pancasila. Sangatlah penting untuk menggunakan filter dan menyaring informasi yang bermanfaat dan sesuai untuk memperkuat keberadaan ideologi Pancasila. Mungkin segitu isu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya resiko kehilangan nilai moral. Penggunaan teknologi yang tidak terkendali berpotensi menurunkan nilai moral dan etika dalam bermasyarakat. Pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia pendidikan dan pengembangan teknologi adalah untuk menghasilkan kesadaran berpancasila di tengah masyarakat. Adapun isu-isu mengenai hubungan Pancasila dengan keilmuan lain, seperti yang pertama, ada konflik antara nilai keilmuan dan moral Pancasila, seperti kurangnya integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan sains. Yang kedua, dominasi ilmu barat tanpa adaptasi nilai lokal. Yang ketiga, pengabaian aspek sosial dalam penelitian ilmiah. Dan yang keempat, kurangnya fokus pada ilmu yang relevan dengan kearifan lokal. Kesan dan pesan dari kelompok kami, kesannya memberikan pemahaman yang mendalam tentang betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menyatukan bangsa yang beragam. Pesan dan pesannya yang dapat kami ambil semasa pembelajaran PKN ini, yaitu kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan kita, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun profesional. Sekian pemaparan materi bab 7 dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan tata ucapan pemaparan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.